Raja Kartanegara dalam memerintah kerajaan Singasari bisa dibilang sangatlah tegas. Raja tidak segan mengganti pejabat yang tidak memiliki kualitas baik saat menjalankan tugasnya. Bahkan untuk mengembangkan Singasari ini sendiri, Raka Kartanegara melakukan hubungan persahabatan dengan beberapa kerajaan besar lainnya. Berkat pemerintahan dari Raja Kartanegara inilah kerajaan Singasari menjadi kerajaan terkuat dalam bidang perdagangan dan militer. Tak heran jika banyak daerah yang dikuasai oleh kerajaan tersebut. Kejayaan yang dimiliki oleh kerajaan tersebut berkat kerja keras dari Raja Kartanegara. Berdirinya kerajaan yang satu ini juga tidak terlepas dari peran Ken Arok dan Wangsa Rajasa selalu pendirinya. Namun, ternyata sejarah berdirinya kedua kerajaan tersebut cukup berbeda dalam dua kitab yang menjelaskan berdirinya kerajaan Singasari. Dalam kitab Pararaton, kesuksesan dan kekuasaan yang dimiliki oleh para raja Singasari diperoleh dengan pertumpahan darah dan aksi balas dendam. Namun hal tersebut sedikit berbeda dengan kitab Nakara Kertagama, di mana menjelaskan bahwa tidak ada pertumpahan darah di antara raja pengganti dan raja sebelumnya dari kerajaan Singasari. Ini dikarenakan kitab Negara Kertagama merupakan sebuah kitab pujian untuk Hayam Wuruk, sehingga dimaksudkan untuk menutupi aib para leluhurnya. Di bawah ini adalah silsilah dari kerajaan Singasari beserta generasi-generasinya. Generasi pertama, di generasi pertama ini terjadi sebuah pembunuhan yang dilakukan oleh Ken Arok terhadap Tunggul Ametung untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Kemudian Ken Arok memperistri Ken Dedes yang merupakan istri dari Tunggul Ametung. Pernikahan antara Ken Arok dan Ken Dedes kemudian memiliki 4 anak yang bernama Mahisa Wongkateleng, Panji Saprang, Agmibaya, serta Dewi Rimba. Selain itu, Ken Arok juga memiliki anak tiri dari pernikahan Tunggul Ametung dan Ken Dedes, yakni Anusapati. Ken Arok kemudian menikah lagi dengan Ken Umang dan memiliki 4 orang anak, yakni Panji Tojaya, Sudatu, Urekda, serta Rambi. Generasi kedua, pada generasi ini Singasari dipimpin oleh anak tiri Ken Arok, yakni Anusapati, dan anak kandung Ken Arok bersama Ken Dedes, yakni Mahingga Wongkateleng. Lalu Anusapati memiliki anak yang dinamakan Tohjaya yang kemudian akan menjadi raja keempat kerajaan Singasari. Sementara itu, Mahisa Wongkateleng memiliki 2 orang anak yang bernama Mahisa Cempaka dan Waning Hyung yang nantinya akan menjadi permaisuri keempat kerajaan tersebut. Generasi ketiga,
Nah, pada generasi yang satu inilah terjadi persatuan darah antara keturunan dari Ken Arok dan keturunan Tunggul Ametung, yakni Kartanegara. Kartanegara sendiri merupakan anak pertama dari Ranggawuni dan Waninghyung. Dari generasi inilah yang kemudian akan muncul cikal bakal Raja Majapahit. Mahisa Cempaka memiliki keturunan yang dinamakan Dyah Lembu Tal, yang mana juga bekerja sama dengan Kartanegara untuk membangun kerajaan Singasari. Generasi keempat. Pada generasi keempat, Dyah Lembu Tal menikah dengan seorang putra mahkota dari kerajaan Pajajaran yang bernama Rakean Jayadharma. Pada pernikahan inilah akan lahir raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Majapahit yang bernama Sang Ramawijaya. Ternyata ada dua faktor penyebab runtuhnya kerajaan Singasari itu sendiri, yakni pemberontakan yang terjadi dari dalam negeri dan tekanan dari luar. Tekanan dari luar sendiri datang dari dinasti Yuan yang berada di Cina, serta dari Kubilai Khan, di mana Kubilai Khan menghendaki kerajaan Singasari untuk berada di bawah kekuasaan Cina. Akan tetapi Kartanegara menolaknya. Kemudian Kartanegara lebih fokus dengan pertahanan laut dan mengabaikan pertahanan yang ada di dalam kerajaan. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Jayakatwang, penguasa Kediri pada tahun 1292. Jayakatwang menyerang Singasari dan membunuh Raja Kartanegara. Karena pembunuhan itulah yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan besar Singasari. Sejak saat itu, kekuasaan dari kerajaan tersebut pun mulai pudar. Bahkan beberapa wilayah kekuasaannya pun mulai lepas satu persatu dan dikuasai oleh kerajaan lain. Kerajaan Singasari menjadi salah satu kerajaan besar Nusantara. Kekuasaan dan kecerdikan Kartanegara dalam memerintah Singasari ternyata dapat menyatukan Nusantara. Namun sayang, kerajaan yang satu ini pun harus runtuh karena mendapat tekanan dari luar sekaligus serangan dari dalam.